Shalom Oma Opa. Sukacita melimpah-limpah atas Oma Opa. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember. Desember mengingatkan kuasa akan kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa setiap umat manusia. Kita mau bersyukur, kita mau merayakan Natal, kasih Tuhan bersama-sama lebih lagi. Amin. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapak, terima kasih. Sampai hari ini kami lihat kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan Pentakosta ketiga Tuhan membangkitkan setiap iman kami ya Bapak. Siapapun Tuhan di antara kami ya Bapak, Engkau Tuhan rindu untuk memakai kami lebih dan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Natal ya Bapak. Bulan Desember ini Tuhan Yesus, kami akan merayakan Natal bersama-sama dengan teman-teman seiman kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami akan terus Tuhan menyatakan Bapak bahwa kuasa kelahiran-Mu itu Tuhan adalah bagi setiap kami umat yang percaya. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Nyanyikan sekali lagi. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya ajaib. Namanya penasehat ajaib. Amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Nyanyikan namanya yang ajaib. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyatakan sekali lagi namanya yang ajaib. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia
pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan. Oh, ya ralaba, ya ralaba, shande. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ralaba shanda ralamo. Yesus kau baik. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ralabo, ya ralabo, ralaba, ralaba, ralaba. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Melayakan setiap kami, melapor setiap kami. Haleluya. Ya ral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 a, ya ralalalala, ya ralalalala. Syaralalaba, ya kelahiran-Mu Tuhan Yesus memberikan pengharapan demi pengharapan atas setiap kami ya Tuhan. Kelahiran-Mu Tuhan Yesus menjamin keselamatan akan jiwa kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi yang menjamin kehidupan kami. Yang menculikkan mata kami, yang memberikan jalan bagi setiap kami ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yes. Kemuliaan bagi Yesus, Bagi-Mu Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Angkat tangan oma opa dimanapun oma opa berada. Nyanyikan, nyatakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus.
Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Yang memberkati Tuhan, yang memberkati. Haleluya, haleluya. Kami terus mau bersorak-sorak Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya kekuatan yang baru dalam puji-pujian Tuhan memberkati setiap oma opa dimanapun oma opa berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Biar segala bangsa memuji-muji Tuhan lebih lagi. Woo! Yes. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sebuah bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya, tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga. Tentara Tuhan yang kudus. Amin. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Muliakan Tuhan. nyanyikan sekali lagi. Woo! Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah roh kita terus menyala-nyala, jangan lelah. Kuasa kelahirannya atas setiap kita dahsyat, oma-oma. Woo! Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan Atas segala
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Amin. yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Yes. bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, Amin. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Hormat kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami percaya Pentakosta ketiga Tuhan Yesus membangkitkan setiap oma opa dimanapun oma opa berada ya Abah. Mari sekali lagi kita sembah. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Raja damai, penasehat yang ajaib, Allah yang mulia, Bapa yang kekal. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
aku, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kita boleh beribadah kembali melalui online di ibadah UMAS hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau hari ini boleh terjadi, kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, semua dalam kondisi baik, semua dalam kondisi sehat, dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Biar setiap firman yang kami dengarkan Tuhan, menjadikan kami menjadi orang yang lebih baik lagi, berkenan di hadapan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan dalam setiap aspek hidup ini Tuhan. Biar melalui hidup kami Tuhan, nama Yesus ditinggikan, dan melalui hidup kami juga orang lain boleh diberkati. Setiap firman yang kami dengar Tuhan, menjadi tumbuh dan
berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kita boleh ada sampai hari ini semuanya oleh karena perkenanan dan belas kasihan Tuhan. Dalam ibadah yang kita masih lakukan secara online, saya percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita, baik secara online atau juga melalui onsite yang sudah dilakukan di beberapa gereja yang ada di gereja-gereja. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini kita masih melakukan ibadah secara online karena pandemi ini belum selesai dan semuanya terus kita melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tentunya oma opa yang dikasih Tuhan, kita boleh mengucap syukur. Selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah memiliki hati yang tenang, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu dalam kondisi seperti ini banyak orang yang tidak tenang hidupnya. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan orang-orang dikasihinya, atau bahkan mereka juga menderita sakit. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan, yaitu hanya dekat dengan Allah, aku tenang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk membacakan firman Tuhan. Kita boleh buka di Mazmur 62 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian, demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Berikutnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat selanjutnya, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Tentu Bapak Ibu sekalian, ayat ini bukan suatu ayat yang asing di telinga kita. Sudah seringkali kita mendengar tentang ayat ini. Bahkan ada lagunya Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu tentu tahu lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman ini sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa dikatakan tentu setiap manusia punya permasalahan dalam hidup. Tapi dikatakan apa? Bagaimana kita bisa hidup tenang? Bagaimana kita bisa tetap memuji Tuhan dalam kondisi yang terjadi hari-hari ini? Kalau kita tidak dekat sama Tuhan. Di ayat ini juga jelas dikatakan bahwa oleh karena dekat saja dengan Allah, hidupku tenang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu yang namanya hidup dekat dengan Tuhan. Ya, banyak orang yang kehilangan semangat. Mungkin mereka sudah tidak memiliki roh yang menyala-nyala lagi dalam melayani Tuhan, dalam ibadah. Tapi boleh kita mendengarkan firman Tuhan hari ini bahwa kita terus harus dekat sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya dekat sama Tuhan, itulah sumber keselamatan kita. Itulah sumber dari hidup tenang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi dikatakan hanya dekat dengan Allah. Kalau kita banyak mendengar di handphone kita atau melalui WA, banyak orang yang menceritakan tentang hal-hal yang sesuatu yang negatif. Tentu baru-baru ini ada yang dinamakan virus varian baru, ya, Omikron. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita terus mengucap syukur, kita terus punya iman bahwa keselamatan kita hanya dari Tuhan. Kita jangan takut, tapi juga kita tidak boleh melewati atau melupakan yang namanya melakukan protokol kesehatan. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini adalah dikatakan dekat dengan Allah. Itu yang sangat penting. Di sini dalam firman ini kita sekali lagi dijelaskan bagaimana kita mau belajar hidup dekat dengan Tuhan. Ya, di ayat tadi dikatakan hidup dekat dengan Allah. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah engkau jauh dengan Tuhan? Apakah engkau sudah merasa jemu untuk beribadah? Apakah engkau meninggalkan kasih mula-mula? Tentu hubungan yang dekat ini, intim ini sangat diperlukan hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh melihat suatu ilustrasi, tentu kita melihat hubungan orang tua dengan anak, atau hubungannya dengan ibu dengan bayinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat bayi sedang menangis, ya, tentunya ibunya dengan segera dia mengambil anaknya dan mendekap,
tentunya apa yang terjadi? Anaknya diam dan tenang. Oleh karena itu seperti hubungan kita dengan Bapa di sorga. Ya, kita seorang anak dan kita memiliki Bapa yang baik. Tentunya Bapa yang baik ingin mendekap kita, ingin dekat dengan anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu yang membuat hidup kita tenang. Kenapa? Karena saya banyak melihat banyak orang yang dalam kondisi kesulitan. Tentu setiap kita punya yang namanya kesulitan hidup. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya kesulitan. Tentunya kita punya masalah. Ya, oma opa juga punya permasalahan sendiri. Anak-anak juga punya permasalahannya sendiri. Bahkan dimanapun sebagai orang hidup tentunya kita punya permasalahan hidup. Tapi yang saya mau katakan hari ini, bagaimana kita belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, sekali lagi mengingatkan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kita jam-jam doa kita dengan Tuhan. Bagaimana kita waktu untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan hidup kita sama Tuhan, bukan mengandalkan yang lain, bukan mengandalkan anakmu, bukan mengandalkan mantumu, tapi biar hari ini kita dekat dengan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup ini. Tentu kita semua oma opa dalam masa seperti ini punya waktu yang lebih tentunya, ya. Kita bisa banyak berdoa, kita banyak bisa mengucap syukur, ya. Doakan anakmu, doakan cucumu, doakan usaha mereka, doakan kesehatannya. Tentu sesuatu yang luar biasa yang kita bisa lakukan hari-hari ini. Yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau kita mau hidup tenang, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari tentang firman Tuhan yang singkat ini, karena saya tahu bahwa melalui Tuhan saja hidup kita punya yang namanya pengharapan yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah, Tuhan adalah sumber keselamatan dan harapan kita. Bapak Ibu bisa lihat, saya akan bacakan di ayat 6 selanjutnya. Di situ dikatakan, ini diulang kembali Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang tadi, kita lanjutkan di Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai 8, demikian bunyinya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat selanjutnya, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hidup tenang, kita harus yakin dengan iman kita, kita harus menyandarkan hidup kita bahwa Tuhan itu adalah sumber keselamatan dan harapan kita. Bukan yang lain Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu dikatakan walaupun kondisi yang sukar, kondisi yang sulit, saya percaya bahwa dalam kitab Mazmur ini adalah Daud menceritakan bahwa dia tidak goyah. Dia percaya bahwa melalui Tuhan, hidupnya tidak akan goyah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keselamatan kita percaya berasal dari Tuhan. Kesehatan semuanya berasal dari Tuhan. Hidup yang kekal juga semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu yang terpenting bagaimana kita punya iman bahwa sumber keselamatan kita datangnya dari Tuhan. Bukan hanya selamat di dunia ini, tapi juga selamat di sorga nanti. Hidup kita bagaimana kita selamat untuk melalui semua yang kita hadapi hari-hari ini dalam kondisi di dunia ini. Hidup ini singkat Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita bisa ada. Tapi kita harus percaya bahwa kita memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Kita selamat di dunia, kita dalam kondisi baik, kita dalam kondisi sehat, tapi juga kita selamat di surga nanti. Itu yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita percaya bahwa di ayat tadi dikatakan bahwa sebab daripadanya harapanku. Kita punya pengharapan. Melalui siapa? Melalui Yesus. Melalui Allah. Dan juga dikatakan, Bapak Ibu sekalian, dengan pengharapan ini, kita percaya bahwa ada masa depan yang jauh lebih baik. Kita hidup dalam Tuhan, tentunya kita punya pengharapan. Ya, bukan istilahnya madesu, ya, masa depan suram. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, tetap menaruh harapan kita sama Tuhan. Nah ini yang membuat hidup kita tenang. Karena kalau kita mengandalkan harapan kita sama anak kita, mungkin sama orang lain,
sama orang tua kita, siapapun, atau orang-orang di sekitar kita, tentu kita seringkali dikecewakan. Tapi biar hari ini saya boleh sampaikan kembali bahwa kita hanya menaruh harapan kita sama Tuhan. Ya, karena itu hidup kita supaya kita tenang, dan kesulitan apapun yang kita alamin, kita percaya bahwa kita punya pengharapan. Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang dikatakan demikian, bahwa setiap pencobaan yang kita alamin itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Jadi kalau engkau mengalami apapun dalam hari-hari ini, saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa itu semua tidak melebihi dari kekuatanmu. Tuhan tahu porsi kita. Tuhan nggak mungkin memberikan sesuatu yang berat, yang tidak bisa kita pikul. Tuhan nggak mungkin memberikan sesuatu yang jelek buat hidup kita. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa dikatakan bahwa pengharapan dan keselamatan itu hanya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Tentu saya percaya Tuhan bisa pakai orang-orang tersebut untuk membantu atau untuk memberikan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Tapi saya mau Bapak Ibu sekalian, kita harus sandarkan sama Tuhan. Kalau kita sandarkan hidup kita sama Tuhan, pengharapan kita sama Tuhan, Tuhan itu punya 1000 bahkan lebih banyak jalan untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitarnya untuk menolong engkau. Tuhan bisa pakai siapapun yang bahkan tidak engkau kenal pun untuk membantu engkau. Bahkan Tuhan bisa pakai beberapa jalan apapun yang Tuhan bisa lakukan untuk menyelamatkan engkau. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang saya mau katakan bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Tuhan sumber pengharapan. Ya, karena dikatakan bahwa hanya dengan Allah saja, hanya dekat dengan Allah, hidupku tenang. Oleh karena itu, kita semua mau namanya hidup tenang. Betul nggak? Nggak ada yang tidak punya keinginan tidak hidup tenang. Ya, apalagi di masa usia kita, ya, usia umas, Bapak Ibu sekalian, dalam masa usia tua kita. Tentunya kehidupan tenang itu sangat didambakan. Ya, kita mau hidup tenang, menikmati hari tua kita, bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat, hidup kita ini bisa menjadi manfaat buat orang lain, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dan yang kedua, kita percaya bahwa hanya Tuhan adalah sumber keselamatan dan harapan kita. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi setiap kesulitan? Ya, tadi saya sudah katakan, sudah saya jelaskan, andalkan Tuhan, bukan andalkan yang lain. Ya, andalkan Tuhan. Banyak doa, banyak mengucap syukur. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, dengan doa dan ucapan syukur, tentunya Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau. Tuhan akan membukakan kuasanya menolong engkau. Kita harus menaruh harapan kita sama Tuhan. Memang saya percaya Bapak Ibu sekalian, saya juga sering banyak mendengar, memang ikut Tuhan bukan hal yang mudah. Ikut Tuhan harus bayar harga. Ikut Tuhan bagaimana kita bisa menyangkal diri. Yang biasa kita hidupnya yang sembrono, hidupnya yang nggak benar, tapi biar hari-hari ini kita ikut Tuhan itu menyangkal diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan supaya kita boleh mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kita ini. Poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah ada kuasa dalam kekuatan dan perlindungan Allah. Tadi kita sudah saya jelaskan dua hal. Yang pertama, kalau mau hidup tenang, yaitu hidup dekat dengan Allah, hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan dan harapan kita. Dan yang ketiga, kita juga percaya bahwa ada kuasa dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan coba di ayat yang tadi, mungkin di ayat yang ke-7, di situ dikatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada dikatakan bahwa Yesus adalah gunung batu kita. Yesus adalah keselamatan kita. Yesus adalah kota benteng kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh katakan bahwa diumpamakan sebuah gunung batu, tentunya gunung batu adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang keras Bapak Ibu sekalian. Seperti kita membangun rumah kita di atas batu. Oleh karena itu, kita percaya bahwa ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan juga diumpamakan Yesus sebagai benteng. Benteng adalah suatu bangunan yang digunakan untuk melindungi
ya, melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Tentunya kalau dikatakan bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Dan kalau kita ada di dalam benteng, kalau kita ada di dalam suatu kota yang terlindungi oleh benteng, tentunya akan terhindar dari serangan-serangan si jahat, serangan-serangan musuh. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa melihat suatu kerajaan atau suatu wilayah di mana dibangun benteng untuk menjaga dari serangan musuh. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan bahwa Yesus sebagai perlindungan, tempat perlindungan kita, sehingga musuh atau masalahmu tidak bisa mengalahkan engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa melalui Tuhan, ya, pribadi Tuhan sendiri, Dia bisa menolong kita. Tentunya kita tahu bahwa dalam pertolongan kita seperti apa? Pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Di era Pentakosta yang ketiga ini kita percaya ada pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran, di mana Roh Kudus akan mencurahkan rohnya yang dari atas kepada kita semua. Kita tahu roh itu datangnya dari atas. Oleh karena itu, kita akan terima Roh Kudus sehingga Tuhan akan menjaga kita, akan melindungi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jadi saya percaya bahwa kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Minta kita penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana hidup kita penuh dengan Roh Kudus? Supaya apa? Ada pelindungan Tuhan. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Supaya kita terus dijaga Tuhan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, dalam pencurahan Pentakosta ini, kita minta Tuhan dengan sungguh-sungguh masuk hadir dalam hidupmu. Masuk dalam hatimu. Bukan ibadah ini yang biasa-biasa, ibadah yang sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Minta Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, diumpamakan Yesus sebagai batu gunung yang teguh, dan dikatakan bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, dalam kota benteng, dikatakan aku tidak akan goyah. Akhirnya apa? Engkau tidak akan bimbang, engkau tidak akan ragu dalam hidup ini. Engkau punya keyakinan, imanmu tetap teguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat selanjutnya. Kalau kita mau lihat bahwa kita satu kesimpulan, kalau saya akan lihat baca di ayat yang ke-9 dikatakan, kesimpulannya apa? Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita diminta apa? Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Ya, bukan kalau hanya engkau ada di gereja, tapi dimanapun, setiap waktu dalam hidupmu, engkau harus percaya oleh Tuhan. Percaya bahwa hidupmu dalam kuasa Tuhan. Percaya dalam hidupmu dalam perlindungan Tuhan. Percaya dalam hidupmu itu terus dipelihara Tuhan. Sampai putih rambutmu, Tuhan tetap menggendong engkau. Ini sesuatu janji Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Artinya apa? Kita banyak berdoa. Kita banyak mengungkapkan. Kita komunikasi dengan Tuhan. Nah, inilah yang disebut apa? Hidup dekat sama Tuhan. Hidup dekat sama Tuhan, hatimu tenang. Sekarang dunia atau gereja banyak menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan, ya, membahayakan seperti COVID-19. Tentu ancaman-ancaman yang lain masih ada juga. Tapi umat Tuhan, khususnya kita terus berdoa, kita tetap tenang dan dekat sama Tuhan, dan terus mempercayai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, sebagai ayat penutup, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan di Mazmur 73 ayat yang ke-28. Ya, demikian bunyinya. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi artinya dalam ayat ini dikatakan, aku suka dekat dengan Allah. Nah, ini supaya menjadi kesukaan kita. Supaya menjadi kerinduan kita kalau kita bisa dekat dengan Allah. Supaya apa? Dan kita juga menaruh tempat perlindungan kita, harapan kita, keselamatan kita hanya pada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Artinya apa? Supaya hidupmu juga menjadi saksi buat orang lain. Kalau kita sendiri nggak tenang, kalau kita sendiri merasa was-was, bagaimana hidup kita menjadi saksi buat orang lain?
Kalau hidup kita merasa mengucap syukur, hidup kita merasa punya iman bahwa kita bisa mengungkapkan sesuatu yang baik, ya, bukannya bersungut-sungut, bukannya mengeluh terus sama Tuhan. Inilah yang Tuhan mau supaya kita menjadi saksi kebaikan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dekat sama Tuhan, tentunya kita memiliki hati yang tenang. Juga kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Dan melalui hidup kita, orang lain boleh diberkati. Melalui hidup kita juga, orang lain boleh melihat, ini anak Tuhan yang benar. Ini anak Tuhan yang baik. Ayo Bapak Ibu sekalian, Oma Opa yang dikasih Tuhan, pakai hidup kita akhir-akhir ini untuk terus dekat sama Tuhan. Bukan malah jauh, tapi terus hidup dekat sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang singkat ini, kita percaya bahwa keselamatan, harapan, kita hanya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sebentar kita akan menerima perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Ayo, sekali lagi persiapkan hati kita. Apakah hati kita ini benar-benar sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau kita punya salah, kalau kita punya dosa, kita bisa minta ampun sama Tuhan. Minta ampun atas segala kesalahan kita. Minta ampun atas segala apa yang kita lakukan yang kurang menyenangkan, yang mendukakan hati Tuhan. Ayo Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar, Tuhan. Biar kami terus hidup dekat sama Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan, hidup kami akan menjadi tenang. Kita punya pengharapan, kita punya keselamatan. Terima kasih Yesus, kalau sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Layakkan hidup kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Biar kami layak seidengan dengan Engkau. Terima kasih Yesus, berkati roti dan anggur ini, Tuhan. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan yang sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus setiap dosa kami, dan kami memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, biar melalui nama Tuhan Yesus kami boleh menyambut roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Kita ucap syukur atas Tuhan. Shantara Syira Barabara. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. 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 Terima kasih Yesus kalau kami sudah boleh seidangan dengan Engkau. Menerima tubuh dan darah Yesus yang sebagai penebusan dosa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami mulai hari ini, kami untuk terus belajar dekat sama Tuhan. Memberikan waktu buat Tuhan. Memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini secara online dan
ibadah jemaatmu dimanapun mereka berada. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di nama Tuhan, Oma Opa berapa banyak yang diberkati lewat ibadah kita pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Oma Opa, kami mengundang kembali Oma Opa untuk sama-sama Senin depan bergabung dalam ibadah online umat. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat. Mari Oma Opa, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama kita mau berdoa syafaat.
Mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami boleh sama-sama Tuhan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, kalau kami boleh memasuki di bulan Desember ini Tuhan, kami percaya Tuhan lewat kelahiran-Mu Tuhan, maka berita kebenaran firman Tuhan itu akan sampai kepada bangsa-bangsa. Demikian juga hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, oma opa Tuhan yang terus setia sepanjang tahun ini Tuhan, boleh beribadah dengan setia sekalipun lewat tayangan Zoom ini Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau yang memilih kami, Engkau yang memulihkan setiap kami hingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk gembala umas kami, Ibu Hana Tuhan. Kami berdoa berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Hana, berkati dengan berlimpah-limpah. Bahkan kami berdoa Tuhan terus berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Ada satu kreativitas yang baru, Bahkan kami berdoa Tuhan ada terobosan yang baru Tuhan untuk pelayanan umas ini Abah. Kami bersyukur Tuhan, berkati suami, anak Tuhan, keluarga besar, pelayanan, pekerjaan, usaha semua Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan untuk setiap pengurus umas yang ada, Tuhan berikan kesatuan hati, unity Tuhan di antara mereka Tuhan, supaya hari-hari ini mereka boleh lebih lagi bersama-sama bergerak Tuhan melayani di umas ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap Tuhan para imam-imam musik yang sudah ambil bagian Tuhan melayani, bahkan multimedia Tuhan, sound system Tuhan, berkati mereka Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Abah, kami angkat tangan kami berdoa buat gembala sidang kami Bapak Niko Notora Harjo beserta dengan keempat wakilnya. Kami perkatakan aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk gembala rayon kami Bapak Kiki Haryadi beserta istri, anak, mantu dan cucu Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa, kami teringat akan bangsa kami Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, bangsa ini sedang merayakan kelahiran-Mu Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan, biar setiap gereja-gereja-Mu Tuhan terus patuh taat dalam prokes kesehatan Tuhan, supaya setiap gereja-gereja yang sedang merayakan kelahiran-Mu Tuhan boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kota dan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita kembali, kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dimanapun kau berada. Engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan dilindungi Tuhan, melalui Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai engkau, melindungi engkau, dan menyembuhkan yang sakit. Dan melalui Yesus juga,
Dia akan menjaga engkau. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.